Selamat datang kembali, jangan lupa subscribe ya. Kabut pekat menyelimuti perbatasan utara. Di kejauhan, terdengar derap ribuan kaki monster yang mengguncang tanah, seolah mengetuk jendrang kiamat. Gerbang benteng berderit, dan di baliknya, prajurit-prajurit bergumam penuh kecemasan. Beberapa memanjatkan doa, sementara yang lain mengutuk nasib buruk mereka hari itu. Ini nggak masuk akal, keluh salah satu kapten. Matanya membelalak. Pangeran datang sendirian? Gimana caranya kita bisa bertahan melawan ribuan monster cuma dengan dia? Beberapa prajurit mengangguk setuju. Wajah mereka pucat. Keraguan dan ketakutan seperti wabah yang menyebar cepat di barisan. Tapi tidak ada yang cukup berani untuk mengatakannya terang-terangan. Mereka hanya bisa menatap Varen yang melangkah santai menuju gerbang, seolah apapun yang ada di luar sana bukan masalah besar. Varen berdiri di depan prajurit-prajuritnya. Matanya tajam seperti elang. "Dengar," katanya. Suaranya tenang namun tegas. "Kita nggak akan berperang seperti biasa. Kalian semua tetap di belakang gerbang. Jangan ada yang bergerak tanpa perintah. Sisanya, serahkan padaku." Prajurit-prajurit itu saling pandang dengan kebingungan dan sedikit ketakutan. Tapi tidak ada yang berani membantah. Lagi pula, tak seorang pun benar-benar ingin mati jika masih ada peluang bertahan hidup. Begitu memastikan semua prajurit berada di tempat aman, Varen mengangkat tangannya. Di hadapannya, layar sistem transparan muncul, hanya terlihat olehnya. Dengan cepat, dia menghitung pengeluaran dan mengalokasikan saldo awalnya. 115 juta Arkin. "Baik," gumamnya. "Kita mulai dari sini." Menara yang dikerahkan. 5 menara crossbow ditempatkan di garis depan untuk menangani monster kecil dan cepat. Biaya 5 juta Arkin. 3 menara balista diletakkan di titik tinggi. Ini untuk menghancurkan monster besar dengan tembakan presisi. Biaya 7,5 juta Arkin. 3 menara meriam diletakkan di jalur sempit atau titik rawan untuk meledakkan kelompok besar sekaligus. Biaya 15 juta Arkin. Saldo tersisa 87,5 juta Arkin. Begitu menara-menara muncul di tempatnya, para prajurit hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. "Gila, ini muncul dari udara?" bisik salah satu prajurit. "Pangeran ternyata punya kekuatan sehebat ini. Pasti sihir kelas tinggi," timpal yang lain. "Pantesan dia datang sendirian." Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, suara pertama pertempuran menggema. Monster-monster mulai menghantam gerbang dengan keras, dan panah dari menara crossbow mulai menghujani mereka tanpa ampun. Monster kecil yang berlari cepat terhenti dalam sekejap. Tubuh mereka roboh bertumpuk di depan gerbang. Balista di atas benteng melepaskan tembakan dengan presisi, menghancurkan monster besar dalam satu kali serang. Sementara itu, ledakan meriam menggema, menghancurkan puluhan monster sekaligus dengan satu dentuman. "Hei, siapa yang nembakin itu semua?" seru salah satu prajurit. "Bingung? Gak ada pemanah di atas, tapi serangannya terus muncul." Suara senjata dan ledakan memenuhi udara, menambah kebingungan sekaligus kekaguman di antara prajurit-prajurit itu. Notifikasi muncul di layar sistem Varen. Setiap kali monster terbunuh. Monster kecil, 100 Arkin per kill. Monster menengah, 300 Arkin per kill. Monster besar, 500 Arkin per kill. Saldo terus bertambah cepat. Varen tersenyum tipis. "Saldo sekarang 91.250.000 Arkin," gumamnya. "Bagus, kita masih bisa bertahan lebih lama." Setelah 1 jam pertempuran, jumlah monster mulai berkurang. Tapi Varen tahu bahwa ancaman sesungguhnya belum datang. Dia membuka menu sistem lagi dan membuat keputusan cepat. Tambah 2 menara crossbow lagi di garis depan.
Biaya 2 juta Arkin. Tingkatkan kekuatan balista menjadi level 1. Biaya 6 juta Arkin. Tingkatkan meriam ke level 1. Biaya 5 juta Arkin. Saldo tersisa 78 juta 250 ribu Arkin. Tiba-tiba layar sistem memunculkan peringatan baru. Monster tier 4 terdeteksi, kelas raja. Perkiraan waktu kedatangan 10 menit. Dari balik kabut muncul bayangan raksasa. Itu adalah Tyrant Beast, makhluk dengan kulit sekeras baja dan kekuatan untuk melemahkan menara pertahanan. Para prajurit menegang. Mereka tahu betul reputasi Tyrant Beast. Monster ini bukan hanya besar, tapi juga bisa menghancurkan struktur pertahanan dalam satu serangan. Varen menyipitkan mata, fokus pada layar di depannya. Sepertinya bakal seru, gumamnya. Dia memutuskan dengan cepat. Tingkatkan 2 menara crossbow ke level 1. Biaya 4 juta Arkin. Tingkatkan meriam ke level 2. Biaya 8 juta Arkin. Saldo tersisa 66 juta 250 ribu Arkin. Tyrant Beast melangkah maju. Tubuhnya yang raksasa menggetarkan tanah dengan setiap pijakan. Kulitnya sekeras baja membuat setiap tembakan dari balista tower hanya memantul seperti kerikil di dinding. Serang terus, habiskan seluruh manamu, jangan berhenti. Teriak salah satu kapten sambil terus-menerus melancarkan sihir jarak jauh. Suaranya serak karena ketakutan. Varen berdiri di tengah keributan. Matanya fokus pada layar sistem yang terus menampilkan saldo Arkin yang menipis. Peluru dan panah terus melesat dari menara crossbow, tapi Tyrant Beast bergerak tanpa henti. Ledakan meriam hanya berhasil memperlambatnya sejenak. Namun makhluk itu kembali bangkit dengan amarah yang lebih besar. Dia semakin dekat. Varen menggertakkan giginya. Waktu semakin sedikit, dan dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Varen mengambil langkah nekat. Habiskan semua Arkin yang tersisa, teriaknya. Summon cannon baru dan tingkatkan semuanya ke level maksimal. Layar sistem berkedip, menunjukkan pengeluaran besar-besaran. 3 cannon baru dipanggil. Semua cannon ditingkatkan ke level 2. Saldo tersisa 2.500.000 Arkin. Dinding benteng bergetar saat ledakan baru menghancurkan sebagian besar monster kecil di sekitarnya. Tapi Tyrant Beast masih terus maju, dengan mata menyala penuh kebencian. Ketika Tyrant Beast berada hanya beberapa meter dari gerbang, seluruh menara meriam menembakkan tembakan serempak. Ledakan memekakkan telinga mengguncang seluruh benteng. Bola api raksasa melahap tubuh Tyrant Beast. Asap tebal menyelimuti medan, membuat semua orang menahan napas. Ketika asap mulai menipis, para prajurit menatap dengan mata melebar. Tyrant Beast roboh, tubuhnya yang masif jatuh menghantam tanah dengan gemuruh, meninggalkan kawah besar di tempatnya berdiri. Kemenangan, mereka berhasil. Bos monster besar, 10 juta Arkin dan 1 peti emas. Para prajurit bersorak, tapi Varen diam sorak-sorai meledak di antara para prajurit. Mereka saling berpelukan, tertawa, bahkan menangis lega. Tapi di tengah semua perayaan, Varen berdiri diam. Matanya tidak fokus pada kemenangan. Dia menatap layar sistemnya. Saldo Arkin 12.500.000 Arkin. Sebuah pemikiran liar muncul di benaknya. Jika aku bisa membangun benteng ini dengan dana seadanya dan membuatnya tak tertembus. Dia menoleh, memandangi dinding-dinding benteng tua yang retak dan penuh lumut. Di kepalanya, ide gila mulai terbentuk. Varen menyeringai tipis. Untuk apa aku mengejar tahta kerajaan yang mungkin tidak akan pernah jadi milikku? Pikirnya. Kenapa nggak bikin kerajaan sendiri aja? Aku punya benteng ini, punya sistem untuk mempertahankan dan mendanainya, dan punya pengetahuan yang dunia ini bahkan belum bisa bayangkan. Gumamnya, ini tanah milik ayahku.
Jadi kenapa aku harus peduli dengan perebutan kekuasaan di istana? Prajurit-prajurit itu bersorak keras, memenuhi seluruh benteng dengan tawa dan nyanyian. Obat-obatan, makanan, dan arak mengalir tanpa henti. Beberapa prajurit bahkan mulai menari di sekitar api unggun, melepaskan semua ketegangan dan rasa takut yang mendera mereka selama pertempuran. Malam itu adalah malam kemenangan besar, dan setiap orang di benteng tahu bahwa kemenangan melawan Tyrant Beast akan segera menjadi legenda. Di antara mereka, Varen duduk di kursi kayu dengan arak di tangannya. Tapi pikirannya jauh dari keramaian pesta. Dia menyembunyikan senyum kecil di balik cawan arak, memastikan tidak ada yang menangkap tatapan liciknya. Beberapa budak terpercaya yang telah ia kirim keluar benteng tiba pagi itu dengan membawa obat-obatan, makanan, dan arak berkualitas tinggi. Hanya mereka yang lolos uji loyalitas yang diperbolehkan datang ke benteng. Varen sudah memastikan bahwa budak-budak yang punya bakat sebagai mata-mata atau agen rahasia tetap ditempatkan di ibu kota, memantau setiap gerakan politik di sana. Informasi dari mereka akan sangat berharga untuk rencana besarnya. Salah satu budak, seorang pria tua berwajah tenang, mendekat dan berbisik, "Barang-barang sudah tiba, Tuan. Kami juga membawa beberapa orang yang dapat dipercaya." Varen menepuk bahu budak itu dan berbisik pelan, "Kalian lakukan dengan baik. Istirahatlah. Kalian akan segera punya tugas baru." Malam itu, suasana di benteng berubah menjadi pesta besar. Lagu-lagu kemenangan bergema, arak dituangkan tanpa henti, dan makanan melimpah. Prajurit-prajurit saling bercerita dengan riuh tentang bagaimana Tyrant Beast akhirnya roboh di depan gerbang. Beberapa dari mereka sudah mabuk, tertawa terbahak-bahak sambil mengenang momen ketika mereka yakin akan mati. "Hei, ingat waktu itu si monster besar hampir nginjek aku?" seru salah satu prajurit. Tiba-tiba, boom! Meriam langsung ngancurin dia. Yang lain tertawa terbahak-bahak, menepuk punggung temannya. "Dan kau langsung lari kayak tikus kecil." Di pojok, Varen memperhatikan semuanya dengan senyum tipis. Dia tahu betul ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Di tengah keramaian pesta, seorang prajurit dengan kemampuan sihir agility menyelinap keluar dari benteng, melesat menuju ibu kota dengan tugas penting. Misinya, memberitahu dunia bahwa benteng utara berhasil bertahan, meski harus menghadapi Tyrant Beast. Kabar ini akan segera menyebar di seluruh kerajaan, dan nama Varen akan menjadi buah bibir di ibu kota. Tapi Varen tahu, kemenangan itu hanyalah langkah pertama. Dia tidak tertarik pada pujian atau pengakuan, hanya kekuasaan. Saat pesta masih bergulir di bawah sana, Varen menyelinap keluar dari keramaian, menaiki tangga batu menuju kamarnya di lantai paling atas. Langkahnya tenang, tapi pikirannya berpacu. Kemenangan ini hanyalah awal, dan sekarang dia butuh waktu sendiri, tanpa sorak-sorai prajurit, tanpa tatapan penuh kekaguman. Begitu sampai di kamarnya, ia membuka pintu dan masuk dalam kegelapan yang tenang. Jendela besar di sisi timur terbuka lebar, memperlihatkan hutan monster di kejauhan. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma lembab dan samar bau darah dari medan perang yang baru saja mereka menangkan. Varen berdiri di dekat jendela, memandangi hutan yang membentang tanpa batas. Di balik kegelapan itu, dia melihat masa depan yang dia bayangkan. Sebuah kerajaan baru, kokoh dan mandiri, jauh dari intrik politik istana. Namun, ini belum saatnya diumumkan. Rencananya harus dijaga rapat-rapat, tersembunyi dari mata-mata dan musuh yang mengintai. Varen berbalik dan duduk di tepi tempat tidurnya. Sistem inventory muncul di udara begitu dia mengangkat tangan.
layar transparan yang hanya bisa dilihat olehnya. Dengan sentuhan ringan, peti emas hadiah dari Tyrant Beast muncul di hadapannya, mengambang dengan kilau menggoda. Mari kita lihat apa yang diberikan monster besar itu. Gumamnya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Rasa penasaran dan antisipasi berbaur dalam dadanya. Peti emas itu terbuka perlahan, dan seberkas cahaya memancar keluar, menyilaukan matanya sejenak. Kilauan emas memantul dari permata dan koin yang berjatuhan dari dalam peti. Saldo Arkin bertambah, 200 juta Arkin. Bonus, cetak biru, portal stabilizer. Faren menyipitkan mata saat informasi dari cetak biru itu muncul di layar. Jauh lebih menarik daripada koin-koin emas itu. Cetak biru ini menyimpan potensi besar. Portal stabilizer. Sistem dengan cepat menjelaskan kegunaannya. Teknologi langka untuk menciptakan jalur teleportasi stabil antara dua lokasi, memungkinkan barang, orang, atau pasukan berpindah tanpa terdeteksi. Dengan alat ini, benteng utara bisa menjadi pusat perdagangan rahasia dan jalur pasokan tersembunyi. Tak seorang pun, bahkan mata-mata di ibu kota, akan tahu apa yang Faren bawa masuk atau keluarkan dari benteng ini. Faren menatap layar itu dengan penuh minat. Portal ini bisa jadi segalanya. Dengan senjata rahasia ini, dia bisa membangun kekuatan tanpa ada yang curiga. Pasokan makanan, senjata, bahkan prajurit bisa keluar masuk benteng tanpa jejak. Tapi pikirannya tak berhenti di sana. Apa yang terjadi jika aku membuka portal ini ke tempat-tempat yang lebih jauh? Ke negeri yang bahkan para raja tidak tahu keberadaannya. Faren duduk diam di tepi tempat tidurnya. Tatapannya kembali mengarah keluar jendela. Cahaya bulan menyinari hutan yang gelap dan sunyi. Dan dia bisa merasakan sesuatu di luar sana menunggu untuk ditemukan. Dia menggenggam cetak biru itu lebih erat. Kenapa aku repot-repot merebut tahta dari Jorvan atau memohon kekuasaan pada istana? Pikirnya, jika aku punya benteng ini, sistem ini, dan sekarang sebuah portal, aku bisa menciptakan kerajaanku sendiri. Namun, dia tahu satu hal pasti. Rencana ini tak boleh bocor. Jika musuh tahu apa yang ia miliki, mereka akan bergerak untuk menghancurkannya sebelum benteng ini berdiri kokoh. Tepat saat dia hendak menutup layar sistem, notifikasi tambahan muncul. Pesan singkat, tapi memuat informasi penting. Pengaktifan portal stabilizer memerlukan kunci awal. Pilih lokasi pertama dalam waktu 72 jam. 3 hari. Waktu yang singkat, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Faren menggertakkan giginya dan berdiri. Ini bukan hanya soal kekuasaan. Dengan portal itu, dia akan punya kendali mutlak atas jalur perdagangan rahasia, aliansi tersembunyi, dan pasokan tak terbatas. Tapi jika dia memilih lokasi pertama dengan gegabah, segalanya bisa berantakan. Apa yang harus kupilih? Pikirnya. Opsi itu memenuhi pikirannya dengan cepat. Hutan monster, ibu kota, atau mungkin wilayah di luar kerajaan